Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi. Terkadang sebagai manusia, kita memiliki banyak harapan dan juga banyak keinginan dalam kehidupan kita. Tetapi ternyata dalam kenyataannya tidak semua apa yang menjadi harapan dan kenyataan serta keinginan kita itu dapat terwujud. Yang terjadi justru sebaliknya, karena rencana Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan banyak hal yang tidak bisa kita pahami dan mengerti. Sebab hidup ini adalah seutuhnya merupakan hak kedaulatan atau hak mutlak dari Tuhan. Sebagai pemilik dari kehidupan kita di dunia ini. Dan sebagai manusia, kita hanya bisa pasrah, atau hanya bisa menerima terhadap semua rencana dan kehendak Tuhan, semua rancangan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Yang sekalipun itu terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau tidak sesuai dengan kemampuan kita, termasuk lewat peristiwa duka cita dan lewat peristiwa kematian. Sebagaimana yang kita alami saat ini bersama dengan kehidupan keluarga besar Madubun, Fodubun dan seluruh perpaluyan jemaat ini, Ohoi ini, atas dipanggil pulangnya orang tua terkasih, mama, oma yang biasa ketong sapa Nini Canggih. Peristiwa kematian itu menyakitkan, sebab kita harus berpisah dengan orang yang kita kasihi untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan pun mau, Tuhan pun kehendak, siapa yang mau bilang jam dulu, tunggu dulu, nanti dulu, sing ada. Sing ada orang yang bisa di dunia ini, yang bisa tawar-menawar soal nafas hidup ini. Karena itu sekali lagi itu adalah kehendak Tuhan, hak kedaulatan Allah, dan tidak seorang pun di dunia ini yang bisa bantah, protes terhadap setiap keputusan Tuhan. Dan dalam keyakinan sebagai orang percaya apa yang Tuhan buat sebagai manusia, kita harus menerima dari sudut pandang kita itu baik. Bapak Ibu sidang kedukaan yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan di hari ini kita pedomi di tengah-tengah duka cita, terkhusus bagi keluarga yang berduka. Kita belajar di hari ini dari pemazmur. Dalam pengalaman hidup pemazmur punya banyak pengalaman iman selama hidupnya bersama Tuhan. Bahkan Tuhan yang setia, Tuhan yang pengasih, yang menuntun pemazmur dengan kasih setianya, dengan penyertaannya, boleh melepaskan pemazmur dari berbagai tantangan dan penderitaan serta masalah-masalah dalam kehidupannya, membebaskan pemazmur dari ketakutan, bahkan meluputkan pemazmur dari ancaman belenggu maut. Bacaan kita di saat ini dalam ayatnya yang ke-8. Pengalaman hidup pemazmur Bapak Ibu dalam kesaksian firman yang boleh kita baca dan kita dengar di tengah-tengah duka cita yang kita rasakan di saat ini, bahwa pemazmur sing hidup lurus-lurus saja, sing ada masalah, sing ada persoalan, sing ada pergumulan, sing ada pergelutan hidup, tidak. Tapi justru sebaliknya, dari perikop ini kita bisa lihat bahwa pemazmur juga diberi cobaan, diberi tantangan, diberi masalah, bahkan ancaman kehidupan yang ada bagi pemazmur. Dia gambarkan dalam perikop bacaan kita ayat 3, dia bilang, tali-tali maut melilit aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Ini gambaran bahwa betapa dia menderita
hidup, bahkan sampai nyawanya pun menjadi taruhannya. Dan dalam masalah-masalah itu, ancaman-ancaman hidup itu, ayat yang keempat bilang, engkau sendiri menyampaikan titah-titahmu. Dan dia bilang begini, bahwa aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan luputkannya aku. Kiranya di tengah-tengah persoalan, ancaman, tantangan hidup yang ia alami, pemazmur mengakui bahwa ini Tuhan izinkan terjadi. Dan karena itu ayat pertama dia bilang, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan aku. Itu berarti bahwa pemazmur meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya itu atas izin dan kehendak Tuhan. Dan ia mengasihi Tuhan. Dia sembali menyalahkan Tuhan dan sebagainya, tapi dia justru menerima itu dalam suatu ungkapan syukur. Bahkan pemazmur bilang begini dalam perikop bacaan kita, dia bersyukur. Dia bersyukur kepada Tuhan dengan cara apa? Perikop bacaan kita ayat 17 dia bilang, aku akan mempersembahkan korban syukurku kepadamu dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, sungguh luar biasa pengalaman iman dari pemazmur. Kita belajar di hari ini bahwa di tengah-tengah penderitaan dan persoalan yang ia hadapi, dia mempersembahkan hidup dengan cara apa? Bernasar bagi Tuhan. Dia mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan sekali lagi, tapi dia memberikan hidup ini seutuhnya kepada Allah sang pemilik kehidupan ini. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Sebab apa ayat 116 ayat 15, mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena orang percaya, hidup orang percaya adalah hidup bersama Tuhan. Hidup orang percaya adalah hidup di dalam Tuhan. Hidup orang percaya adalah hidup bersama, mengalami rencana-rencana dan karya-karya Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, siapapun dia. Sekali lagi, hidup orang percaya adalah hidup di dalam Tuhan, hidup dengan Tuhan. Dengan demikian, kematian semua orang percaya adalah juga kematian di dalam Tuhan. Bapak Ibu, sidang kedukaan yang Tuhan Yesus kasihi ini juga terungkap jelas di dalam kitab Wahyu pasal 4, kitab Wahyu 14 ayatnya yang ke-13. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan, karena mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Karena itu bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang hidup menurut kehendak Tuhan akan diberikan kekuatan abadi ketika ia diperhadapkan dalam berbagai situasi dan kondisi yang terkadang tidak diinginkan, termasuk kematian yang Tuhan izinkan terjadi. Karena itu ketika keluarga besar Madubun, Fadubun mengalami kedukaan di saat ini dan seluruh pertalian, harus kehilangan orang yang mereka cintai, orang yang sangat mereka kasihi, ketumpung orang tetua, ketumpung sombar, ketumpung kekuatan, katakanlah demikian. Bagi Ohoi, bukan saja keluarga besar Madubun, Fadubun dan seluruh pertalian, anak-anak cucu, tapi jemaat ini, Ohoi ini kehilangan sosok yang menjadi panutan orang tetua dalam jemaat dan Ohoi ini. Oleh sebab itu, dalam berkaca dengan firman Tuhan di saat ini, Tuhan senantiasa bersama dengan seluruh keluarga besar Fadubun di tengah-tengah duka cita ini. Tuhan penuh kasih, Kristus sangat mengasihi dan mencintai umatnya, termasuk Mama Els, Nenek Canggih. Atau mengasihi Nenek Canggih, tapi Tuhan lebih mengasihi beliau. Bapak Ibu, berbicara terkait dengan jerih lelah,
95 tahun. Sekian bulan, sekian hari Tuhan memberikan kehidupan bagi kelompok orang tua. Bukan waktu yang singkat dan gampang, bukan waktu yang mudah. Banyak yang sudah nenek canggih bikin, bukan saja untuk keluarga, tapi ohoi ini dan jemaat ini secara khusus. Banyak yang sudah entua lakukan. Belajar di kesaksian dan juga pengalaman kehidupan kelompok orang tua dalam pelayanan-pelayanan ketika entua masih sehat, ketika entua masih kuat, bahkan ketika terbaring juga di tempat tidur karena fisik masa senjanya. Dalam kesaksian mungkin teman-teman Bapak Ibu para pelayan juga bisa memberikan kesaksian. Beliau bilang, Tuhan, ontua, kalau ontua di atas mau panggil beta, beta susiap. Beta susiap sebab beta sudah bisa memberikan pelayanan-pelayanan semasa ontua hidup untuk Tuhan, untuk negeri ini, untuk ohoi ini, dan untuk keluarga besar, anak-anak cucu. Ontua sudah siap. Itu berarti banyak yang sudah onto bikin, banyak yang sudah onto lakukan. Onto mau bilang, kita belajar dari pengalaman iman. Hidup ini hanya untuk mau melayani Tuhan, sing lain dan sing bukan. Hidup ini hanya untuk mau berikan untuk Tuhan dalam seluruh pelayanan. Kalau onto masih kuat, onto mau terus melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ini pengalaman-pengalaman iman yang sungguh luar biasa yang kita belajar dari ketumpung orang tua. Kalau untuk bilang anak-anak muda nih, untuk kasih pangnanan, untuk memberi diri, mau melayani untuk pekerjaan Tuhan. Sebab melayani pekerjaan Tuhan itu baik, itu dapat berkat. Dan ini fakta. Bukan hanya sekedar hoax atau ini saja, tidak. Tapi Ibu berani memberikan kesaksian, ini sebuah fakta. Dan kenyataannya demikian. Karena itu, terima kasih untuk semua yang sudah dilakukan almarhumah semasa hidup. Pelayanan-pelayanan bagi Tuhan, bagi gereja, dan juga bagi ohoi ini senantiasa menjadi berkat bagi ontua sendiri, tapi ontua juga kasih berkat para anak-anak cucu dan seluruh keluarga besar jemaat, bahkan ohoi ini. Oleh sebab itu, dalam duka cita yang kita rasakan di saat ini, dengan belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita melihat duka cita ini sebagai orang-orang beriman, khusus untuk keluarga besar, madupun, fodupun, anak-anak, cucu-cucu, cici-cici, belajar dari pengalaman iman, oma, fangnanan, dan semuanya. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Selamat jalan, oma. Tuhan mengasihi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang menganugerahkan kehidupan yang kekal dan abadi bersama Bapa di surga bagi kehidupan oma terkasih. Selamat jalan, Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi keluarga, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan, di dalam menjalani kehidupan pasca dipanggil pulangnya orang tua terkasih, dan tetap berpengharapan iman yang kuat, kokoh, dan teguh di dalam Tuhan. Karena itu juga yang diinginkan Nenek Canggih almarhumah terkasih bagi seluruh keluarga besar. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.